Oke, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita yang kedua ini. Nah, dalam pertemuan kita yang kedua ini kita akan bahas namanya vektor. Nah, vektor ini akan sangat banyak Anda temui di teknik informatika dalam berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari grafis sampai ke ilmu contohnya enkripsi, dekripsi, dan keamanan komputer. Oke, vektor itu dia merupakan besaran yang punya arah dan besar. Kalau skalar cuma punya arah saja. Nah itu ya, bedanya itu aja. Vektor kalau dituliskan ya dia harus ada besar dan arahnya. Contoh di situ kita punya vektor A, B, lalu arahnya ke kanan seperti itu, berarti dia menandakan asalnya A, tujuannya B. Tapi kalau saya buat seperti ini, itu berarti asalnya B, tujuannya A. Itu jadi perhatikan untuk arahnya. Lalu kalau dia juga vektor yang punya besar, pasti punya itu aja, maka kita bisa menuliskan besarnya juga. Biasanya di bawahnya sini atau di atas ini, misalnya saya kasih itu sebuah gaya 5 Newton. Nah seperti itu. Jadi lengkap. Ada besarnya, ada arahnya, ada asal dan tujuannya. Oke, tadi menggambar vektor. Jadi kalau vektor dia punya arah, punya besar. Untuk membedakan besarnya, maka ya harus Anda bedakan. Kalau cara grafisnya panjangnya berbeda seperti itu. Kalau misalnya dia sama seperti ini, misalnya Anda kasih itu nilai yang sama, misalnya 1, yang bawah 2, ya nggak masuk akal. Nah itu. Jadi kalau secara grafis, ya silakan dibuat serealistis mungkin. Menjumlahkan vektor bisa dia grafis, itu yang umum. Jadi Anda jumlahkan seperti itu, sambung-sambungkan, ujung nempel dengan awal vektor selanjutnya, ujung nempel dengan awal vektor selanjutnya. Jadilah dia ya seperti itu. Nanti untuk penjumlahannya ya dari titik awal lalu ke titik akhir. Itu vektor seperti itu ya. Jadi dia hanya peduli awal sama akhirnya. Pengurangan vektor juga sama. Pengurangan pada dasarnya Anda menjumlahkan, tetapi vektor yang Anda jumlahkan itu salah satunya itu dibuat terbalik, alias besarnya itu dia minus. Itu aja. Dengan arah yang minus ya, besarnya sama sih. Cuma arahnya berkebalikan 180 derajat. Nah itu. Kalau cara matematis maka Anda cukup ya hafal fungsi itu aja. Nah lihat bedanya cuma ini aja. Plus 2 vektor 1 vektor 2 cos theta sama minus kalau dikurangkan. Rumusnya sama persis, nggak ada beda sama sekali. Nah itu. Oke, vektor itu dia bisa bermacam-macam, bisa banyak untuk pendukungnya ataupun penyusunnya. Maka sebuah vektor kita bisa lakukan namanya dekomposisi. Jadi kita menguraikan atau kita memecah si vektor A tersebut menjadi komponennya, yaitu ke arah sumbu X horizontal dan ke arah sumbu Y yang vertikal. Ini kebetulan vektornya 2 dimensi saja. Nah itu. Nanti Anda dapatkan bahwa komponen horizontalnya itu adalah komponen cos dari sudut yang dibentuk oleh
si vektor A tersebut dengan sumbu X positif. Ingat sudutnya itu sumbu X positif dengan si vektornya ya. Nah itu. Sedangkan untuk yang komponen vertikal itu adalah komponen sinusnya. Jadi horizontal itu dia adalah cosnya, sedangkan untuk vertikal itu dia adalah sinusnya. Nah itu. Lalu sudutnya bisa Anda hitung dari arkes tangan antara yang horizontal antara yang vertikal dibagi dengan yang horizontal. Nah, vektor satuan ini satu vektor khusus dipakai untuk menyatakan simbol yang mewakili satu satuan vektor di dalam grafis Anda. Jadi vektor satuan itu bisa mewakili tersebut, biasa dipakai untuk mempermudah scaling daripada vektor aslinya. Contoh misalnya Anda menggambarkan vektor 1 km, ya Anda nggak bakal mungkin gambar garis sepanjang 1 km. Nggak masuk akal, ya masuk akal sih, cuma nggak visible, itu aja. Makanya dibuat misalnya 1 cm vektor di gambar ini mewakili 100 meter misalnya. Maka Anda cukup menggambar berapa? Ya 10 cm di gambar Anda. Nah itu. Oke, penjumlahan dan pengurangan vektor ya Anda tinggal menjumlahkan per komponen. Yang X Anda jumlahkan dengan X, Anda kurangkan dengan X. Yang Y ya Anda jumlahkan, Anda kurangkan dengan si Y-nya. Jadi per komponen, per aksis, per sumbu. Nah itu. Baru setelah itu Anda hitung menggunakan perumusan yang Anda dapatkan dari vektor dekomposisi. Nah ini, bahwa si besar vektornya itu adalah komponen sumbu X kuadrat ditambah dengan komponen sumbu Y kuadrat. Anda akarkan itu besarnya. Lalu sudutnya totalnya yaitu. Nah itu ya. Oke, untuk perkalian dia ada dua macam, dot dan cross. Dot itu adalah cos, cross as sinus. Dot itu dia menghasilkan skalar, kalau cross dia hanya menghasilkan vektor juga. Nah itu bedanya itu ya. Tuh. Contoh yang perkalian dot, Anda punya gambar kecil, Anda zoom out, jadilah dia gambar besar. Itu perkalian dot. Tapi kalau misalnya Anda punya gambar, tadinya seperti itu, Anda rotate ke kiri. Misalnya Anda rotate melawan arah jarum jam sehingga dia itu miring. Misalnya miring jadinya seperti ini misalnya, maka itu adalah perkalian cross. Nah itu, jadi Anda merotate gambar, lalu objek di dalam aplikasi grafis apapun itu operasinya vektor. Nggak kelihatan, tapi yang dipakai vektor, iya yang dipakai vektor. Ada namanya vektor khusus, nama vektor rotasi. Itu khusus. Jadi sebuah titik Anda bisa hitung dengan vektor rotasi, Anda merotasikan sumbu XY-nya semau Anda, maka Anda bisa langsung mengetahui nanti titik ini akan menjadi titik berapa. Nah itu. Oke, kalau vektor perkaliannya, kalau dot itu dia cross, aslinya skalar. Cos itu kalau berimpitan sudutnya 0, maka cosnya nilainya 1. Tapi kalau sudutnya 90 derajat, cosnya 0. Jadi prinsipnya itu kalau dot produk itu dia adalah yang berimpit 1, yang berbeda 0, hasilnya skalar. Nah itu.
Nah, kalau yang cross, Anda silakan perhatikan yang buletan itu aja. Jadi kalau Anda ke kanan itu dia positif, kalau ke kiri alias melawan arah jarum jam negatif. Contoh misalnya, saya I cross J. Hasilnya, ingat I cross J. Dari I bergerak ke J, ke kanan, searah jarum jam, positif. Hasilnya apa? Hasilnya setelahnya, OK. Berarti plus K. Beda dengan misalnya J cross I, melawan arah jarum jam, negatif. Hasilnya apa? Hasilnya setelahnya K, O min K. Nah, itu hasilnya seperti itu. Nah, biasanya untuk mempermudahnya dibuat sebagai matriks seperti itu. Jadi Anda tuliskan IJK-nya, lalu setelah itu Anda jabarkan seperti ini. Dari sini penjabarannya. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan dilayangkan lewat WA group yang telah kita buat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa lagi.